Selamat pagi semuanya, silakan duduk kembali. Perhatikan, untuk lebih baiknya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk belajar. Mudah-mudahan dengan doa kalian dapat mendapatkan ilmu yang baik. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, kami minta siswa untuk ke depan memandu lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Alba, Hadir. Alfi, Hadir. bagus. Dan Yeni, Zender, Dewa Komang, Dian Putri, Hadir. Helen Anindya, Hadir. Dia Esti, Hadir. Igede, Adi Atlan, Igede Pramudia, Ikade Arko, Ikatut Teguh Yasa, Iputu Gandhi, Iwayan Alia, Komang Tri, Ariantini, Laksmi Dwi Savitri, M Zainab, Nadila, Naima Sorella, Nengah Dimas Pranata, Nikade Dwi Ayu, Nikatut Angelina,
Dwi Sumaryanti, Ninyoman Dwi Budiastuti, Niputu Putri Widiantari, Fatmawati, Alam Magadir, Ilham Abdul Halim, Reza Patia Ananta, Rizky Aditya, Talita, baik, perhatikan Pak Guru lanjut untuk materi kita hari ini yaitu materi masalah perbankan ya. Lanjutan dari materi yang kemarin yaitu materi uang sebenarnya ya. Oke, perbankan. Nah, gimana nanti materi perbankan ini bagaimana kalian menjelaskan ya? Menjelaskan, menganalisis. Nanti Pak Guru akan tayangkan ada video. Nah, dari video itu kalian analisis. Kira-kira apa sih isi dari video itu? Kalian analisis, kalian catat aja. Nanti coba hasil kalian itu coba dipresentasikan ke depan. Baik, di sini Pak Guru akan jelaskan sedikit pengertian bank menurut Profesor Terry Schwab. Nah, dia mengatakan bank sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki tugas memberikan bantuan kredit. Apa itu punya bantuan kredit? Menurut siapa? Kredit itu Schwab. Itu. Satu, memberikan bantuan berupa kredit. Lanjutan, baik dari dana yang berhasil dikumpulkan dari orang lain. Ngerti kan maknanya kan? Dikumpulkan dari orang lain. Apa contohnya dikumpulkan dari orang lain? Tabungan kita. Lanjut. Ataupun dari modal yang dimiliki oleh bank sendiri. Atau modal dari bank sendiri. Jadi, bank itu punya modal sendiri pertama. Ya, namanya usaha kan? Pasti punya modal. Yang kedua, dikumpulkan dari orang lain. Oke. Kedua, dikumpulkan dari orang lain. Perhatikan, di sini ada bantuan kredit. Ini pertama, aku garis bawahi. Yang kedua, dikumpulkan dari orang lain, ataupun diciptakan oleh bank sendiri. Ada bank yang menciptakan uang. Contoh bank yang menciptakan satu bank BNI, bank BNI atau Bank Indonesia. Gampang kan? Nah, itu menurut Terry Schwab namanya. Nah, ini orang profesor. Yang menurut profesor kan penemu. Oke, lanjut. Nah, dalam Undang-Undang RI nomor 10 sesuai dengan buku kalian ini ya, tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang RI nomor 7. RI nomor 7 tahun 1992. Ada perubahan nggak? Ada. Lanjut, perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 yang terbaru tentang pengembangan dan pengaturan sektor keuangan. Pada pasal 14 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat. Maknanya dia nabung. Selanjutnya setelah itu dalam bentuk simpanan, simpan nabung kan? Dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sama ada dengan itu. Itu menyalurkan uang. Kalau kredit itu menyalurkan uang. Dapat atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sampai di sini paham kan? Sekarang fungsi bank. Ini kalian jadi sedikit ya. Fungsi bank. Di sini kalian paham. Satu, penghimpunan dana dari masyarakat. Kalau kalian paham yang tadi itu ngerti kan ini kan? Ngerti tidak? Ngerti, pasti itu.
paham? Angkat tangan siapa yang paham? Paham berarti ya? Oke. Nah, bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat karena bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk aman. Aman nggak, Bang? Aman. Terus kenapa bisa dihacker? Oke, angkat tangan. Kurang. Berdiri. Naik. Mungkin menurut saya Silakan. mungkin menurut saya kenapa bank itu bisa dihacker karena kurangnya pengawasan sama orang yang hacker itu terlalu pintar. Oke, aplaus. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke, lanjut ya. Fungsi bank. Sekarang penyaluran dana ke masyarakat. Coba jelaskan ini angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Baik, jadi fungsi bank sebagai penyalur dana ke masyarakat itu contohnya seperti kredit, di mana masyarakat bisa meminjam uang ke bank dalam bentuk kredit. Terima kasih. Nanti semua paham kan? Mungkin di sini agak sedikit ribet. Pelayanan ke masyarakat. Pelayanan. Jadi ke masyarakat mungkin sedikit kalian banyak bertanya kemungkinan. Nah, di sini perhatikan di pelayanan masyarakat. Nah, berbagai fungsi pelayanan jasa kepada nasabah diantaranya jasa pengiriman uang atau transfer, pemindahan bukuan, penghasilan unsur surat berharga atau saham. Nah, di mana ada clearing, letter of credit, inkaso, certificate box, dan garansi bank. Oke, ini mungkin kalian sedikit, tapi sebenarnya fungsinya sama-sama untuk transfer. Cuma bedanya sedikit sekali. Oke, coba Pak Guru jelaskan mulai dari clearing. Ya. Di clearing ini, sebenarnya clearing ini kalau kalian baca apapun itu penerbitannya sama saja. Cuma Pak Guru ambil jalan pintasnya supaya kalian paham. Contoh yang paling cepat kalian pahami, kalau kalian ke bank, ya, begitu kalian mau transfer uang nih kan? Nah, transfer uang, apakah kalian dikasih selembar kertas nggak untuk di tempat catatan? Dikasih ya? Ya enggak? Ya. Nah, setelah itu diproses sama pihak? Ya. Nah, sekarang di clearing itu nomor siapa yang kalian tuju? Nah, misalnya dari rekening A ke rekening D. Nah, jadi nanti di catatan kertas itu di sana kalian tulis transfer uang dari misalnya Mak Pengot kepada Amak Pangon. Contoh aja. Ya, ini contoh loh. Biar kalian nggak pusing-pusingnya. Jadi bentuknya bentuk transfer, tapi ada proses yang lama di sana. Dari Amak Pengot ini udah kan tulis nomor rekening Amak Pangon. Akhirnya bank yang validasi, yang periksa. Setelah diperiksa ditransfer. Pertama melalui Bank BI. Lama prosesnya di Bank BI. Betul tak ini gitu. Nah, betul tak nomor rekening ini? Betul tak ke Amak Pengot ini gitu nomor rekening? Karena khawatirnya salah. Akhirnya ada jangka waktunya, mungkin sehari atau dari jam 11, jam 1 gitu. Ada jangka-jangkanya gitu. Karena ada butuh proses. Apalagi banyak yang menggunakan clearing, ditransfer gitu kan. Akhirnya ditransfer dulu ke pihak Bank BI, dia proses dulu. Nah, setelah itu betul maka dikirim ke Bank B.
atas nama Pak Anwar. Oh betul loh gitu. Nah, barulah uang itu transfer. Gampang kan? Lalu kenapa tidak menggunakan ATM? Kenapa tidak menggunakan ATM? Kenapa tidak menggunakan M-banking? Lebih cepat. Ya kan? Nah, alasannya kenapa? Perhatikan, kalau menggunakan M-banking kan? Atau kalian menggunakan ATM, memang cepat tapi jangkauan uangnya ada batasnya. Kalian bisa transfer di sana, tidak bisa terlalu banyak, ada aturan di sana gitu. Nah, kalau menggunakan clearing ini, bagus contohkan, misal kalian punya uang 100 juta nih, pakai ATM tidak bakal bisa, karena ada batas maksimal untuk mentransfer menggunakan ATM. Begitu juga dengan yang lainnya, ada batasnya. Kalau clearing silakan, tetapi ada jangkauan waktu. Ya, mungkin sekarang besok lah, atau 4 jam atau 2 jam gitu, karena diproses dulu. Itu enggak begitu. Makanya contohnya dia cek wesel contohnya. Kenapa itu contohnya? Karena wesel itu kan sebenarnya sudah tagihan, cek juga begitu kan, butuh proses loh. Oke, si A misalnya big bossnya namanya Ana misalnya. Ana ini memberikan cek loh. Karena itu butuh proses, betul nggak si Ana ini memberikan cek ini? Ya kan? Itu diproses Bank BI. Di cross check dulu betul atau enggak. Nah, nomor rekening di sana betul enggak? Yang Ana yang punya nomor rekening ada enggak uangnya? Nah, tidak segampang kalau menggunakan ATM kan ada ini sebank. Pembagian bank menurut jenis kegiatannya. Ini bagus namanya bank sentral atau bank BI. Bank ini loh yang selalu memantau bank-bank umum lewat OJK. Apa OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Bank sentral atau adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah. Dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Mana badan-badan keuangan itu? Bank umum. Gampang kan? Apa itu bank umum? Ya, gitu semua. Terus serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Tinggi dan stabil. Maknanya baik dan stabil. Nah, kenapa begitu? Baik. Apabila salah satu bank mau bangkrut, mau gulung tikar, atau berbahasa gitu, maka dia harus tempat peminjamnya adalah Bank BI. Karena Bank BI itu adalah salah satu bank yang bisa menciptakan dipantau. Oh, mungkin banyak nasabah nih gitu. Nah, akhirnya dia kekurangan nasabahnya, kebanyakan yang kredit loh, yang minjam. Akhirnya dia harus ke sana karena kekurangan, dia harus minjam ke bank. Tapi kan seandainya bank itu mau minjam terus, dia tidak punya nasabah, yang menabung tidak ada, yang meminjam pun tidak ada. Apakah Bank BI akan memberikan? Otomatis akan dipikirkan, khawatir tidak bisa melunasi utang. Nah, itu kan menggulung tikar namanya gitu. Bank akan mati. Terus bagaimana dengan uang? Misalnya ada yang nabung misalnya 5 orang di sana. Bagaimana dengan uang mereka? Tetap diganti, tanggung jawab loh, tetap diganti. Tidak berjalan lebar. Oke, ada 2 jenis bank syariah, yaitu sebagai berikut: bank umum syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang B, bank pembiayaan
tetap cara saya harus bagi hasil. Menerima simpanan berupa giro. Laksanakan kegiatan usaha dalam valuta asing atau palas, mata uang asing nantinya. Kalau uang misalnya uang orang Amerika, dolar, Singapura, dolar Singapura, Filipina, peso, itu kan uang kan? Indonesia, Rupiah, Malaysia, Filipina, nah, good dah tadi ada lagi juga. Kalau betul dah kalau itu ada bagusnya. Kenapa? Lain dari bank BI tidak boleh. Itu gampang. Lakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Bagaimana yang diatur dalam pasal 221 dan pasal 21A Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023. Sudah jelas ada di atas ya. Begitu bang. Yang pembiayaan rakyat itu ya, atau bank BPR syariahnya. Yang sebelahnya yang C ada bank syariah. Tadi ya. Umumnya hal-hal yang dilarang bank syariah A melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Jadi tidak boleh dia melakukan apa yang dilakukan oleh bank yang sebelah. Tidak boleh dengan syariah karena sudah ada ketentu. Yang ini langsung syariah, yang ini sudah dia tidak boleh. Lakukan kegiatan usaha asuransi kan banyak, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Sama enggak asuransi jiwa dan kecelakaan? Kalau asuransi jiwa itu bagaimana? Oh iya, yang mati. Betul itu. Erosi nih, patah lehernya, meninggal dunia. Nah itu asuransi jiwa. Patah kaki. Perhatikan di sini ya. Mungkin dari setelah kalian melihat video tadi, mungkin kalian bisa menjelaskan ke depan, setelah menganalisis kan. Contoh jelaskan ke depan, mungkin dari kelompok A, B yang kalian bisa kan? C dan D. Dari kelompok A, silakan ke depan. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Baik, saya dari program kelompok A akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari video tadi. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank, di mana bank memiliki 3 fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua penyalur dana ke masyarakat, dan yang ketiga pelayan masyarakat. Yang pertama, bank menghimpun dana dari masyarakat itu ada dalam beberapa bentuk. Yang saya tahu tadi adalah dalam bentuk tabungan dan deposito. Kemudian ada nomor 2, penyalur dana ke masyarakat. Contoh bentuknya itu seperti kredit atau pinjaman. Dan terakhir pelayan masyarakat. Contoh bank sebagai pelayan masyarakat yaitu sebagai transfer, clearing, asuransi bank, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi. Baik, itu dari kelompok A, sekarang kelompok B. Silakan. Pagi teman-teman. Saya akan ingin menjelaskan tentang tadi yang dijelaskan oleh Pak Guru tentang fungsi bank. Jadi saya dapat 2 poin, yaitu bank sebagai penghimpun dana untuk masyarakat dan bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Jadi itu saja yang saya tulis. Sekian, terima kasih. Dari kelompok B, yang sekarang mungkin dari kelompok C. Silakan dari depan. Siapa yang boleh paham?
suatu kegiatan yaitu dengan mentransfer uang dengan menulis nomor orang yang ingin ditransfer di sebuah surat, menulis nomornya lalu diserahkan kepada pihak bank. Sudah diserahkan tapi diproses dulu, tidak langsung diambil karena untuk membuktikan kebenaran nomor yang ingin ditransfer. Siapa tahu nanti kan ada kesalahan, kalau nomornya ada salah sedikit aja bisa salah transfer. Makanya harus diproses dulu oleh pihak bank, minimalnya itu kayak 4 jam, terus maksimalnya itu bisa berhari-hari. Nah, dan juga lirik ini merupakan kata awalnya itu yaitu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu clear dan ditambahkan verb ing yang artinya bersih, yaitu merupakan suatu kegiatan transfer uang. Bisa disimpulkan bahwa kalau kita pakai lirik ini, uang yang kita ingin transfer atau ingin ambil itu clear gitu, nggak usah dipakai batasan-batasan ambilnya. Kalau kita mengambil 10 juta langsung dikasih 10 juta, kalau kita mau transfer 1 juta atau lebih langsung dikasih tanpa pakai potongan-potongan. Sekian, terima kasih. Ada yang mau nih? Oke, baik, Pak Kode, silakan. Mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau dapat dikaitkan bahwa lembaga keuangan meminta dana dari kalangan yang memiliki dana berlebih kepada yang kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dari beberapa kelompok A, kelompok B, kelompok C, maupun kelompok D, semuanya baik. Berarti kalian sudah paham semua ya tentang perbankan. Waktu itu mungkin Pak Guru berkesimpulan, ternyata bank itu juga bertransaksi. Ternyata ada jualan juga, bukan cuma pedagang di pasar aja yang jualan kan. Ternyata bank juga begitu. Dan ada yang salah satu syarat, kalau bank umum tetap menggunakan aturan yang umum, tidak mengambil aturan yang syariah. Baik, untuk hari ini Pak Guru mau tanya, apakah kalian senang dengan materi seperti ini? Kalian belajar seperti ini? Apakah yang kalian kurang senangi dari materi yang lain? Tidak ada. Baik, kalau begitu Pak Guru tutup. Jika dengan sama-sama berdoa sesuai dengan agama yang kita masing-masing. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat.